Sobat MotoGP Mania, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Podium, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini, Podium akan mengulas tentang saat pembalap WSBK menilai sirkuit Mandalika. Aspalnya kotor, ada yang terlepas. Ajang World Superbike WSBK 2021 menjadi ajang balap kelas dunia pertama yang diselenggarakan di sirkuit Pertamina Mandalika. Selain WSBK, sirkuit Mandalika yang menjadi kebanggaan Indonesia juga akan menggelar balapan MotoGP 2022 pada Maret tahun depan. Dengan adanya sirkuit Mandalika ini, ajang balap internasional kembali digelar di tanah air. Indonesia terakhir kali menggelar ajang balap kelas dunia seperti WSBK dan MotoGP pada 24 tahun silam, tepatnya tahun 1997. Setelah mata menjadi tuan rumah, tentu banyak kekurangan terjadi ketika Indonesia kembali dipilih untuk menjamu para pembalap top dunia. Seperti yang terjadi pekan lalu di sirkuit Mandalika ketika balap Idemitsu Asia Talent Cup 2021 tak jadi digelar akibat kekurangan jumlah marsali bertugas. Untungnya masalah tersebut berhasil diatasi dan sirkuit Mandalika siap menjadi tempat seri terakhir WSBK 2021. Dalam WSBK tahun ini, dua pembalap yakni Toprak dan Jonathan Rea menjadi sorotan utama. Keduanya merupakan dua rider yang bersaing untuk memperebutkan gelar juara WSBK 2021. Tantangan pun hadir bagi mereka ketika harus membalap di sirkuit Mandalika, yang merupakan lintasan baru dan belum pernah mereka taklukkan. Saat menjalani latihan bebas pada Jumat 19 November 2021, Toprak dan Rea akhirnya berkesempatan untuk memacu tunggangannya mereka di sirkuit Mandalika. Selesai menyelesaikan latihan bebas tersebut, keduanya pembalap tersebut memuji lintasan milik sirkuit Mandalika. Namun, keduanya juga mengeluhkan beberapa hal yang masih menjadi kekurangan sirkuit yang memiliki 17 tikungan tersebut. Saya selalu menyukai trek baru. Saya sangat cepat di trek kotor ini karena saya selalu berlatih seperti itu, kata Toprak dalam konferensi pers. Hal senada juga diungkapkan Rea yang menyebut aspal di sirkuit Mandalika kotor dan di beberapa titik ada yang terlepas. Treknya bagus, layaknya bagus, hanya sedikit kotor, ungkap Rea. Aspalnya kotor, bumpy di sejumlah area. Aspal di tikungan 1 juga ada yang terlepas, juga di tikungan terakhir, tutur pembalap asal Irlandia tersebut. Sektor terakhir sangat licin. Ini yang sering ditemui di sirkuit baru ketika tidak ada rubber di trek racing line sangat sempit, imbuhnya. Dengan keluhan-keluhan dari para pembalap kelas dunia di WSBK itu, hal tersebut bisa menjadi evaluasi bagi WSBK Grand Prix Association selaku pengelola sirkuit Mandalika. Diharapkan pada gelaran yang lebih besar nanti MotoGP 2022, keluhan-keluhan tersebut bisa semakin diminimalisir. Jika nantinya Indonesia sukses menyelenggarakan WSBK 2021 dan MotoGP 2022, bukan tidak mungkin akan semakin banyak ajang balap internasional yang mampir untuk menjajal sirkuit Mandalika di Pulau Lombok. Pembalap tim Pata Yamaha Toprak menjadi yang tercepat pada dua latihan bebas World Superbike Mandalika 2021 pada Jumat 19 November 2021. Namun rider asal Turki itu mengeluhkan soal kondisi permukaan sirkuit yang menurutnya berbatu. Aspalnya sedikit tergerus di tikungan pertama. Sebenarnya kondisi tidak buruk, tetapi ketika mengikuti pembalap lain, batu serpihan aspal mengenai saya. Tetapi bukan masalah besar, kata Toprak kepada media. Pada sesi latihan bebas, Toprak menjadi yang terdepan. Dia memegang rekor waktu tercepat mengelilingi sirkuit Mandalika dengan catatan 1 menit 34,230 detik. Padahal pembalap asal Turki itu mencatatkannya dengan belum sepenuhnya dengan nyaman dengan lintasan. Pasalnya dia sedikit terganggu dengan serpihan batu yang datang dari aspal. Dengan waktu yang dicatatkannya, rider berusia 25 tahun tersebut memegang rekor tercepat di sirkuit Mandalika. Padahal dia mengaku tak terlalu fokus dalam membuat waktu tercepat. Toprak hanya fokus simulasi balap demi mempersiapkan diri menuju balapan. Tetapi dia yakin bisa saja catatan waktunya makin tajam jika memakai ban baru. Saya hanya mencoba simulasi balap dengan menggunakan ban yang sama. Saya berharap dapat lebih nyaman dengan bannya. Catatan waktu saya juga bagus dan cukup konsisten, ujarnya. Mungkin saya bisa mencatatkan waktu lebih cepat dengan ban baru. Saya hanya menggunakan ban lama. Dengan ban yang lebih baru, mungkin saya dapat mencatatkan waktu lebih cepat, tutur Toprak. Sobat MotoGP Mania, bagaimana kabarnya hari ini?
Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Podium, serta tonton videonya hingga selesai, agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini, Podium akan mengulas tentang Galang Hendra Semangat 45 tampil di balapan kandang Mandalika. Pembalap Indonesia Galang Hendra Pratama untuk pertama kali merasakan atmosfer home race atau balapan kandang jelang penampilannya di seri penutup World Super Sport akhir pekan ini di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Galang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kejuaraan dunia yang berada di satu level di bawah World Superbike yang juga akan menentukan perebutan gelar juara dunia di Mandalika pada 19 hingga 20 November. Ini yang benar-benar saya tunggu. Setelah 4 tahun saya berada di paddock WSBK, akhirnya ada balapan di Indonesia, kata Galang ditemui di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti diketahui, Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah balap internasional pada 1997 silam, ketika sirkuit Sentul menjalani musim terakhirnya sebagai venue MotoGP dan WSBK atau 2 tahun sebelum Galang dilahirkan. Saya merasakan bagaimana rasanya seperti pembalap-pembalap lain miliki home race, semangatnya beda, kata pembalap yang menjalani tahun keduanya di World SSP bela tim 10 Cat Race Yamaha tersebut. Galang pun mengaku lebih rileks dan tenang menghadapi balapan pemungkas musim di tanah air setelah sebelumnya ia tinggal di Eropa dan jauh dari keluarganya. Sekarang saya bertemu keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat saya. Psikologinya juga beda, mental juga lebih baik, kata pembalap asal Yogyakarta itu. Menjalani race walk pada Kamis sore di sirkuit Pertamina Mandalika, Galang mengaku terkesan dengan layout trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Dia juga optimis dapat finish 10 besar di race 1 dan 2 akhir pekan ini demi mendongkrak posisinya di klasemen. Sirkuit ini sudah seperti sirkuit-sirkuit internasional di Eropa sana. Saya sangat yakin dengan riding style saya dan saya sangat mempercayai ini bisa maju ke depan untuk bertarung ke 10 besar. Galang pun menitip pesan kepada masyarakat Lombok. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Kepada pembalap-pembalap lain juga, mereka bilang ke saya, Indonesia is the best. Jadi kita harus berikan image yang bagus di mata dunia. Dan tentunya, Lombok nantinya akan menjadi tujuan untuk balapan yang juga liburan orang-orang Eropa yang datang ke sini. Galang saat ini menghuni peringkat ke-21 klasemen SSP 300 dengan koleksi 24 poin setelah melewatkan balapan seri sebelumnya di Argentina pada 15 hingga 17 Oktober karena terkendala masalah visa. Pada seri terakhir World Super Sport yang digelar di sirkuit Mandalika akhir pekan ini, 19 hingga 21 November 2021, Galang Hendra menjadi satu-satunya pembalap yang bertarung di WSBK Series. Pembalap asal Yogyakarta ini siap berkompetisi untuk pertama kalinya di lintasan yang memiliki sepanjang 4.310 km atau 17 tikungan. Galang Hendra Pratama begitu antusias menyambut ajang balapan dunia yang diadakan di tanah air ini. Galang Hendra mengaku sangat menantikan balapan ini sejak awal musim dan akhirnya bisa balapan di home race ini. Galang mengaku sangat bangga mewakili Indonesia pada kejuaraan dunia. Berbagai persiapan latihan motor dan fisik sudah dilakukan secara optimal. Pembalap yang membela tim 10 Cat Racing Yamaha ini percaya diri dengan dukungan psikologis mampu tampil maksimal dalam home race ini. Galang Hendra akan berupaya all out memuaskan penggemarnya dan masyarakat Indonesia. Untuk itu, dalam proses pengenalan adaptasi di lintasan baru Mandalika, Galang Hendra berusaha memaksimalkan secepat mungkin dan untuk menemukan setup terbaik pada motor Yamaha YZF R6 pacuannya. Motivasi utama dari pembalap asal Yogyakarta ini adalah dapat meningkatkan posisinya dalam klasemen akhir nanti, minimal dapat finish di 10 besar. Saat ini pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia itu berada di posisi ke-21 mengumpulkan 24 poin di klasemen sementara World SPP. Jadwal World Super Sport ini akan dimulai pada hari Jumat 19 November 2021 dengan agenda free practice 1 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 9.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjut FP2 pada pukul 13 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 20 November 2021 Superpole pukul 9.25 hingga 9.45 waktu Indonesia Barat. Race pertama pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pada hari Minggu 20 November 2021 warm up 8 hingga 25 hingga 8.40 waktu Indonesia Barat. Dan lanjut race 2 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.